Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Putri Ayu Alislawati dan Asti Alisa Rahayu akan menjelaskan mengenai materi laporan keuangan laba rugi. Nah, dalam penjelasan kali ini ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, yakni definisi laporan keuangan laba rugi. Yang kedua, komponen laporan keuangan laba rugi. Dan yang terakhir, contoh laporan keuangan laba rugi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang definisi laporan keuangan laba rugi. Nah, definisi laporan keuangan laba rugi adalah suatu laporan yang memberikan tentang gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Jadi, definisi laporan keuangan laba rugi ini berfungsi untuk memberikan gambaran bagaimana kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dan di dalam laporan keuangan laba rugi ini nantinya akan berisi pendapatan, biaya-biaya, dan akan dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu mengalami keuntungan atau laba atau mengalami kerugian. Kemudian poin yang kedua yakni komponen dalam laporan keuangan laba rugi. Nah, jadi teman-teman sebelum kita membuat laporan keuangan laba rugi, kita harus tahu dulu nih, apa aja sih komponen yang harus ada dalam laporan keuangan laba rugi? Komponen yang pertama, pendapatan, yakni jumlah uang yang diterima perusahaan dari penjualan produk atau layanan. Yang kedua, harga pokok penjualan, yakni biaya langsung yang terkait dengan produksi atau pembelian produk yang dijual, atau biasa kita kenal dengan istilah harga kulaan. Komponen yang ketiga ada laba kotor, yakni keuntungan yang diperoleh setelah pendapatan dikurangi HPP, harga pokok penjualan. Selanjutnya, ada beban operasional, yakni semua beban yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan. Nah, contoh dari beban operasional ini antara lain ada biaya sewa tempat, kemudian ada gaji karyawan, ada biaya listrik, air, telepon, dan lain-lain. Dan beban operasional ini biasanya bersifat paten. Jadi, ketika perusahaan itu harus membayar sewa tempat setiap bulannya, maka setiap bulan itu perusahaan menanggung beban operasional tersebut. Selanjutnya ada laba operasional, yakni keuntungan yang diperoleh setelah laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Kalau tadi laba kotor itu hasil kalkulasi dari pendapatan dikurangi dengan HPP, maka laba operasional ini adalah laba kotor yang kemudian dikurangi dengan beban operasional. Nah, hasil dari kalkulasi tersebutlah yang disebut dengan laba operasional. Selanjutnya, ada pendapatan dan beban non-operasional, di mana pendapatan ini tidak terkait langsung dengan operasi bisnis. Jadi contohnya, semisal ada perusahaan mendapatkan bunga dari perusahaan lain ataupun mendapatkan royalti. Komponen berikutnya adalah laba sebelum pajak, yakni penghasilan perusahaan yang berasal dari pengurangan ataupun penambahan laba operasional dengan pendapatan dan beban non-operasional. Selanjutnya ada pajak penghasilan, yakni semua sejumlah tanggungan biaya yang harus ditanggung perusahaan sebagai beban pajak. Dan yang terakhir ada laba bersih, yakni pendapatan bersih atas segala pengeluaran perusahaan. Jadi, jika sudah tidak ada lagi biaya atau beban-beban yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka hasil akhir kalkulasi tersebutlah disebut dengan laba bersih. Selanjutnya kita masuk ke contoh laporan keuangan laba rugi. Jadi sebenarnya di PPT ini kita menyediakan dua contoh laporan, dan di video ini kita hanya akan membahas satu contoh laporan keuangan laba rugi saja ya teman-teman, karena untuk mempersingkat durasi video juga. Nah, jadi di sini udah ada studi kasus mengenai jasa pelayanan dari bengkel motor ya, dimana tertulis bahwa sebuah bengkel motor mendapatkan penghasilan dari jasa servis sebesar 5 juta rupiah dalam waktu 1 bulan. Selain itu, bengkel motor juga mendapat penghasilan tambahan dari penjualan bensin sebesar 2 juta rupiah
dan juga penjualan oli motor sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan modal awal yang dikeluarkan untuk pembelian bensin adalah sebesar 30% dari hasil pendapatan. Jadi di sini 30% dari hasil pendapatan. Tadi kan hasil pendapatan penjualan bensin itu sebesar 2 juta. Maka modal yang dikeluarkan untuk membeli bensin ini 30% dari 2 juta ini. Nah, selain itu modal awal yang dikeluarkan untuk pembelian oli motor adalah 50% dari hasil pendapatan. Tadi penjualan oli motor itu mendapat pendapatan sebesar 3 juta rupiah. Maka modal awal yang dikeluarkan untuk membeli oli motor ini sebesar 50% dari 3 juta rupiah tersebut. Nah, selain itu, ada pula biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap bulannya, dan ini yang disebut dengan beban operasional, karena beban yang harus dikeluarkan oleh bengkel tersebut, yaitu ada sewa tempat, gaji karyawan, listrik air, perlengkapan, telepon. Nah, berapakah laba rugi yang diperoleh bengkel tersebut? Kita langsung masuk ke poin penyelesaian. Di sini ya, kita buat tabel seperti ini, yaitu laporan laba rugi per 30 September 2023. Jadi ini laporan dalam periode 1 bulan. Nah, di kolom pertama, di sini kita mengelompokkan ya pendapatan usaha. Jadi tadi kan pendapatan dari bengkel motor itu yang pertama ada pendapatan jasa servis. Nah, mendapat pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada pendapatan tambahan, yaitu dari hasil penjualan oli motor. Mendapat pendapatan sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pendapatan terakhir yaitu penjualan bensin motor, yakni mendapat 2 juta rupiah. Nah, dari hasil pendapatan ini kita kalkulasikan, kemudian ketemu hasil 10 juta rupiah. Ini adalah pendapatan dalam waktu 1 bulan. Kemudian di kolom kedua, yakni ada biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli suatu produk yang nantinya akan dijual. Nah, tadi kan penjualan tambahannya itu berupa oli motor dan bensin motor. Berarti kan bengkel tersebut harus mengeluarkan biaya untuk membeli oli dan bensin motor tersebut agar bisa dijual ke customer. Maka di sini kita tulis oli motor dan bensin motor. Tadi modal awal di studi kasus sebelumnya, modal awal yang harus dikeluarkan untuk membeli bensin adalah 30% dari hasil pendapatan, dan yang dikeluarkan untuk membeli oli motor adalah 50% dari hasil pendapatan. Nah, 50% dari hasil pendapatan oli motor. Tadi kan oli motor itu hasil penjualannya 3 juta. Maka biaya yang harus dikeluarkan 50%-nya 1.500.000 rupiah, dan bensin motor 30% dari pendapatan, yakni 30% dari 2 juta, maka ditemukan hasil 600.000 rupiah. Nah, biaya variabelnya ini kemudian kita total, jumlahnya ada 2.100.000 rupiah. Nah, dari hasil ini kita bisa menemukan gross profit atau laba kotor, di mana pendapatan kemudian dikurangi dengan biaya variabel. 10 juta rupiah dikurangi 2.100.000 rupiah, maka didapati hasil 7.900.000 rupiah, dan ini yang disebut dengan laba kotor. Kemudian selain itu, ada juga beban operasional yang harus ditanggung oleh bengkel tersebut. Tadi kan ada sewa tempat, gaji karyawan, listrik dan air, perlengkapan, serta telepon. Ini kita kalkulasikan. Jumlah beban operasional yang harus ditanggung bengkel tersebut sebesar 3.700.000 rupiah. Kemudian kita kurangi laba kotor dengan biaya operasional. 7.900.000 rupiah dikurangi 3.700.000 rupiah, maka didapati hasil 4.200.000 rupiah. Nah, hasil inilah yang kita sebut dengan laba bersih. Karena hasil kalkulasi dari gross profit atau laba kotor dikurangi dengan beban operasional ini hasilnya bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa bengkel tersebut mengalami keuntungan dalam 1 bulan tersebut. Tapi, jika hasil kalkulasinya itu bernilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa bengkel tersebut mengalami kerugian. Baik teman-teman, ini sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.